program untuk Mujambi, dan seperti biasa pada sesi ketiga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741 66385. Baik, ke Pak Selamat lagi. Pak Selamat, salah satu hal yang paling signifikan ya dalam 2 tahun terakhir adalah keberadaan COVID-19 yang tentu akan berimbas kemana-mana. Ya, kalau Anda sendiri melihat pelayanan negara sendiri, kita mengatakan negara di sini, negara terhadap warga negara di dalam pandemi COVID-19 ini seperti apa? Ya, kalau dari sisi membantu masyarakat supaya sehat, tentu ini upaya pemerintah yang sangat maksimal. Saya rasakan sendiri ya. Jadi warga negara harus vaksin dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kesempatan ini juga sering dalam tanda petik dimanfaatkan oleh oknum beberapa orang dalam misalnya belanja pemerintah. Ya. Belanja pemerintah di sektor melawan COVID ini kan cukup besar dan ini seringkali dimanfaat oleh kelompok-kelompok tertentu, justru menjadi bisnis yang sangat menarik. Ya. Nah, ini tidak bisa dihindari kalau pemerintah tidak campur tangan sama ini. Kita bayangkan harga vaksin saja kan bisa sampai sekarang cuma 30.000. Mungkin kita tahan dulu Pak Selamat, kita sapa penelpon kita. Kita telepon, sapa dulu penelpon kita. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum. Wah, halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya, selamat sore Bung Doni. Selamat sore, apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah baik Bung Doni. Baik, silakan. Ada Bung Ros juga di sini. Ya, terima kasih atas waktunya yang sedikit nih Bang Doni. Ya. Saya tidak bisa melebar nih. Tentu saya mengucapkan selamat ya kepada Bapak Saiful Roswandi nih, segar nih. SPD MH ya. Ya. Kepala Ombudsman Provinsi Jambi. Yang kedua tidak asing lagi Bapak Selamat Sudaryo ya, pengamat publik Provinsi Jambi. Senior. Tentu saya tidak ingin melebar bahwa sebenarnya pelayanan publik ini merupakan hak masyarakat. Itu perlu digaris tebal ya. Ya. Tapi ya terus terang kita terus mempertanyakannya. Kita harus mempertanyakannya terus. Ya. Ya enak diucapkan tapi masih jauh dirasakan. Itu yang terjadi. Ya. Saya ambil misal saja bahwasanya undang-undangnya sudah jelas ya. Rule of law-nya sudah jelas, Undang-Undang 14 tahun 2008 itu yang paling penting tuh, tentang keterbukaan informasi publik. Di situ jelas ada keterbukaan anggaran, ada keterbukaan program kerja, ada keterbukaan laporan keuangan dan lain-lain. Itu hak rakyat. Harus terbuka. Harus terbuka. Nah, tentunya salah satu lembaga yang kredibel saya anggap itu Ombudsman. Ini masih dipercaya nih. Jadi Ombudsman tidak menjadi polisi lalu lintas lah, tapi lebih menggigit untuk mengawas pelayanan publik. Ya. Tapi seperti di Dukcapil, Samsat itu masih rawan tuh sebenarnya. Ya. Nah, ini kan berbicara kita berhadapkan kepada pola pikir. Ini bukan kebiasaan, tapi pola pikir saja. Harus berubahlah para ASN ini menjadi dari apa namanya minta dilayani menjadi melayani. Jadi kita balik-balik nih. Ya. Tadinya dia melayani, minta melayani, balik lagi nih. Hari ini Ya. kembali dia menjadi rohnya melayani. Ya. Kan terbuka. Lantas yang mau dikritik lah. Ya. Kenapa lagi? Itu duit yang mau digelontorkan punya hak rakyat, semua ada hak dia. Ya. Nah, tentu tidak lain adalah untuk mendukung Jambi Mantap sampai 2024. Sangat penting nih Bung Doni, Bapak narasumber, tentang pelayanan publik demi kepuasan masyarakat tentunya. Ya. Baik. Itu tentu untuk kepuasan tuh. Baik. Apapun sistemnya kalau dibuat, kalau kembali kepada Pak Saiful, mindset orangnya, pola pikir orangnya seperti kayak lama, itu apa sistem itu dibuat online dan sebagainya. Ya. Jadi baik. memang perlu revolusi mental Ya. melayani. Itu kita kembali mundur sebenarnya Pak Muhammad. Baik, terima Tapi kasih. apa boleh buat? Ya kita harus mundur ke belakang melayani. Baik, terima Itulah kasih.
kata kunci ASN itu. Baik, terima kasih Pak Kalau Yudi. itu oke. Saya rasa demikian. Terima kasih. Ini sangat singkat saya bicara. Ya. Dalam waktu 60 detik saja. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum menanggapi, boros saya mungkin dilanjutkan tadi, Pak Selamat. Iya, jadi titik-titik kerapan pelayanan kan tadi disinggung Pak Yudi ya, misalnya di Samsat, di rumah sakit, di Dukcapil dan sebagainya. Ini saya ingin menegaskan saja sebetulnya. Jadi yang harusnya menjadi contoh itu kan pimpinan harusnya. Orang yang penting di kantor itu. Jangan justru pimpinan salah menilai ya. Kadang-kadang mereka menghendaki sesuatu yang baik, tapi dia sendiri tidak mau melakukan. Jadi kata bahasanya Pak Yudi kan mestinya melayani, bukan dilayani. Berapa banyak pimpinan maunya dilayani saja, tidak mau turun melayani masyarakat. Ini barangkali catatan bagi saya untuk ombudsman supaya ya lebih ini lagi, lebih punya power lagi. Baik, Bung Ros, salah satu juga tadi, mungkin sambil menanggapi hal-hal lain tadi. Masyarakat juga tidak menginginkan ombudsman itu seperti polisi lalu lintas saja gitu. Iya, ini saya sering sampaikan. Kami ini kan sebuah lembaga negara yang memang dibentuk oleh undang-undang dan diberi kewenangan sesuai dengan undang-undang. Tugas kami memang mengawasi. Kalau saya tugasnya mengeksekusi, saya eksekusi. Iya, kalau ada oknum tidak berikan pelayanan yang baik dengan masyarakat, kalau perintah undang-undang ada eksekusi, saya eksekusi. Cuman kan hanya bisa kita merekomendasi. Yang bisa mengeksekusi itu pimpinan mereka. Yaitu pembina pelayanan publik, baik itu kepala daerah, bupati maupun gubernur. Mereka itulah yang mengeksekusi. Kita sudah sarankan. Contoh yang baik, contoh ya. Dukcapil kemarin kita ketahui setelah kita lakukan investigasi, ternyata benar terjadi pemalsuan KTP dan KTP bisa di print out malam hari dan ada biaya segala macam. Kita lakukan investigasi dan itu benar, kita rekomendasikan dengan wali kota memang diganti seluruh orang Dukcapilnya. Itu yang tegas. Kita kasih tahu dengan dir umum di Kapolda diusut. Semuanya sudah diproses sekarang dan ada tersangka. Itu yang kita inginkan. Ombudsman hanya bisa merekomendasi dan memberi saran koreksi terhadap terhadap adanya dugaan maladministrasi. Makanya saya sebut undang-undang yang memberi kewenangan begitu. Kalau undang-undang memberi kewenangan eksekusi, Pak. Eksekusi. Baik, kita sapa dulu. Mungkin ini kan ada Bung Ros banyak penelpon ini. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Oh, sepertinya terputus. Baik. Kita kembali ke yang tadi. Nah, tadi di saat artinya di saat kita berbicara ini, artinya ombudsman tadi Bung Ros sudah menggarisbawahi tidak. Nah, ini langsung ada penelpon lagi nih, kita sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Saya Ramadan Bangko Merangin. Ya, silakan Pak Ramadan. Terima kasih Pak Doni, Pak Saiful, Pak Selamat. Kesempatan baik ini tentu saya pergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama Pak Selamat, Pak Saiful, sosialisasi ombudsman di kalangan lapisan menengah ke bawah. Jadi sosialisasinya apakah kami bisa mengundang ombudsman untuk hadir di kota kami untuk mendengarkan fungsi dan tugas ombudsman di mata masyarakat. Yang kedua itu saya diamanahi oleh adik saya mengelola sebuah hotel dan dibeli 3 kali saya mengurus perpanjangan izin itu diperdebatkan tentang IMB. IMB itu dikeluarkan tahun 94. Tapi kantor perizinan Kabupaten Merangin itu disuruh mengurus IMB. Saya tanyakan kepanjangan IMB itu apa? Izin mendirikan bangunan. Bangunannya sudah ada kok diurus lagi IMB-nya. Jadi ini belum saya sampaikan kepada ombudsman. Seperti Bapak katakan tadi itu sungkan untuk menyampaikan kepala kita ditegur. Jadi permintaan saya sosialisasi, mohon apakah kami bisa mengundang secara organisasi untuk memperkenalkan kepada masyarakat lapisan menengah tentang pelayanan umum sesuai dengan undang-undang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi nih Bung Ros, Pak Ramadan di Bangko.
Langsung saja nih, baik dengan Pak Yudi, dengan Pak Ramadan. Kalau Pak Ramadan tadi mengatakan bisa diundang, saya sampaikan nih, ini mumpung ada di TVRI, seluruh masyarakat Provinsi Jambi, saya sampaikan hari ini sudah ada lembaga ombudsman. Silakan manfaatkanlah lembaga ini untuk kepentingan Anda. Kalau memang ada hal yang perlu kami perjelaskan ke lapangan, undang kami ombudsman, biar kami yang turun memberikan informasi itu. Seluruh hal yang sifatnya kebutuhan dan kepentingan Anda terhadap lembaga ombudsman. Saya buka untuk itu. Seprovinsi Jambi memang kehadiran kami di Provinsi Jambi dan kami difasilitasi oleh negara untuk memberikan dan memastikan bahwa hak seluruh masyarakat Provinsi Jambi bisa terpenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik. Itu untuk Pak Ramadan. Saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yudi. Kembali juga, baik itu kata Presiden Jokowi revolusi mental, kalau saya revolusi kesadaran. Kembali kepada setiap oknum. Contoh tadi Pak Ramadan ngasih tahu, dia sudah punya IMB, lalu mau disuruh lagi urus IMB baru. Maksudnya apa? Jadi kalau memang ada hal-hal yang sifatnya menyalahi prosedural, pejabat tertentu melaksanakan kewenangannya di lain yang diwenangkan kepadanya, itu maladministrasi. Laporkan ke ombudsman. Nah, masyarakat tentu bertanya nih sekaligus nih di TVRI. Bagaimana masyarakat melaporkannya, Bung Ros? Lapor ke ombudsman, saya sering sampaikan, dari awal sudah saya sosialisasikan juga. Anda boleh datang langsung ke kantor kita di Empus Sendok Broni itu. Juga boleh dengan by phone atau WA di 0811 0811 959 959 3737. 3737. Dengan cara by phone boleh melaporkan. Yang jelas syarat formil apa? Ada identitas, benar itu warga negara Indonesia, ada peristiwa yang dialami bersifat maladministrasi, dan ada terlapor. Cukup. Sampaikan dengan di dalam kami pasti tindak lanjut itu. Nah, pertanyaan juga sering masyarakat ini, Bung Ros. Seperti tadi Pak Ramadan tadi kan mengatakan sungkan. Nah, mungkin sungkan karena mungkin bisa dari takut atau tidak enak. Pertanyaannya juga, apakah memungkinkan jika pelapor itu artinya bukan disebutkan, artinya dirahasiakan? Boleh. Memang undang-undang mengatur bahwa ombudsman di saat menerima laporan, pelapor apabila memang ingin disembunyikan identitasnya, boleh. Tinggal ngisi di formulir, apakah identitas boleh dipublikasi atau tidak, tinggal pilih salah satu. Boleh. Jadi tidak ada lagi untuk sungkan atau takut. Kenapa? Karena identitas Anda juga bisa kami lindungi. Yang jelas bantu saja kami dari sisi dokumen persoalan-persoalan yang Anda alami. Itu aja yang dibantu. Nanti biar kita yang memanggil para terlapor atau memeriksa para terlapor benar tidaknya terjadi maladministrasi. Baik, sekali lagi sebelum ke Pak Selamat nih. Sering juga ini pertanyaan-pertanyaan masyarakat banyak nih tentang ombudsman, Bung Ros. Salah satu juga, apakah masyarakat yang tidak mengalami langsung perlakuan maladministrasi itu bisa melaporkan atau justru orang yang menjadi korban langsung begitu? Pertama, memang korban langsung. Karena ini persoalan hak. Yang kita takutkan nanti ada orang memang benar punya hak, tapi juga menikmati haknya tidak diberikan. Nah, ini kan problem nih. Dia punya hak. Saya punya hak untuk mendapat pelayanan. Tetapi haknya tidak dia gunakan untuk mendapatkan hak pelayanan. Contoh, di saat dia mau datang ke penyelenggara pelayanan tidak mendapatkan layanan yang baik, dia diamkan diri. Padahal dia punya Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang pelayanan publik itu berhak ia mengadukan. Baik mengadukan langsung kepada penyelenggara pelayanan itu sendiri, karena ada pelaku pelayanan, di atasnya ada penyelenggara, laporkan. Atau kepimpinannya, laporkan, adukan dengan kepala dinasnya dulu. Kalau memang tidak digubris oleh OPD tersebut, laporkan dengan ombudsman. Artinya, apakah prosedur tadi harus dilalui dulu atau bisa langsung ke ombudsman begitu? Dia komplain dulu. Oh gitu ya. Jangan oknum paling bawah tidak memberikan layanan, lalu dia langsung belum tentu dia oknum paling bawah pelaku pemberi pelayanan tadi tidak memberikan pelayanan, itu belum tentu kepala dinasnya tahu. Ya kan? Kepala dinasnya mungkin juga tidak menerima pelaku anak buahnya seperti itu. Maka kita laporkan dulu ke atasannya. Kalau sudah kita komplain ke atasannya, ternyata tidak mendapat tanggapan, ini bisa diduga kuat, ini perintah atasan ini. Dia tidak memberi pelayanan. Laporkan dengan kita. Biar kita yang turun untuk mengecek kebenaran. Itu sudah terjadi maladministrasi. Dan ombudsman menjamin akan posisi. Dan ombudsman menjamin identitas Anda tidak dipublikasi kalau memang itu keinginan Anda. Dan menjamin hak Anda didapatkan di penyelenggara pelayanan. Wajib penyelenggara pelayanan memberikan haknya. Itu ngapain mereka digaji di situ?
Kalau mereka tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sama artinya mereka tidak siap menjadi PNS. Ya udah berhenti. Mundur saja. Mundur saja, ngapain duduk di dinas tapi tidak memberikan pelayanan. Baik, Pak Slamet, menanggapi dua penelpon kita tadi, ada beberapa poin penting ya kita melihat ya. Mungkin apa yang bisa Anda tanggapi? Ya, itu kan mengkonfirmasi sebetulnya bahwa banyak masalah di bawah sebetulnya ya. Ini artinya dari angka 87 yang sudah diproses, 100-an yang memenuhi unsur, 200-an laporan itu hanya fenomena gunung es saja. Betul, iya. Itu pun mungkin hanya kelompok-kelompok yang melek hukum, yang melek ya. Tapi aktif. Sebagian besar tidak. Nah, memang ini pekerjaan, menurut saya pekerjaan yang cukup berat bagi ombudsman. Bagaimana melaporkan, ternyata teknis juga tidak semua orang tahu. Mungkin saya juga baru tahu, harus ke pimpinannya dulu sebelum pindah ke kepegawaian. Kalau enggak baru ke ombudsman. Nah, dalam banyak kasus justru kadang-kadang inisiatif dari pimpinan. Ini kan naik lagi mesti ke sekda dan sebagainya atau ke kepala daerah. Nah, tidak semua masyarakat ada keberanian memang, tidak semua masyarakat atau punya akses untuk itu. Oh iya, betul. Hanya kelompok-kelompok tertentu lah katakanlah ya. Jadi belum melakukan dia sudah ada rasa tidak nyaman, cemas, takut dan sebagainya. Ini juga hambatan bagi teman-teman ombudsman untuk ikut membantu mereka. Nah, apa sebenarnya harus dilakukan agar artinya kita memberikan rasa nyaman masyarakat? Tentu harapannya adalah tidak ada maladministrasi. Tapi jika maladministrasi terjadi, masyarakat juga tidak semua merasa punya keberanian, kenyamanan untuk melaporkan dan sebagainya. Apa sebenarnya harus dilakukan pemerintah? Mungkin tidak harus hanya berikan laporan. Ada baiknya juga, tidak ada salahnya teman-teman ombudsman juga kalau ada isu, ada kasus bisa saja turun, jemput bola, betul. Lebih aktif. Karena kalau yang mengalami persoalan orang-orang dalam tanda petik kaum cilik, tentu dia tidak seperti Mas Doni mungkin tidak ada masalah. Tapi banyak kawan-kawan yang banyak diperlakukan tidak adil justru karena statusnya dia orang kecil. Nah ini kan, dan yang melakukan kadang-kadang kecil ini bukan berarti badannya yang kecil ya. Iya, betul. Bisa terjadi. Ini menurut saya teman-teman ombudsman tidak hanya harus mendengar mereka laporan, tapi sebaiknya juga harus turun. Dilakukan itu, Bung Ros? Ya memang, saya kalau ada isu-isu yang cukup urgent, ya saya pasti turun. Kawan-kawan pun juga langsung cek. Contoh yang sifatnya kami ada istilahnya RCO, respon cepat ombudsman. Jadi ada memang program untuk yang respon cepat. Contoh, Anda ke rumah sakit tidak mendapatkan kamar, telepon ke ombudsman langsung. Nah, itu tidak perlu banyak administrasinya. Telepon aja di 0811 tadi, 9593737. Wajib Anda mendapatkan pelayanan atau mendapatkan sarana penginapan. Anda sakit, itu nggak boleh ditunda, rumah sakit nggak boleh, itu kewajiban untuk memenuhi hak pelayanan itu. Nah, yang begitu-begitu kita turun, Pak. Cepat itu. Kemarin kawan-kawan ke BPN langsung turun. Ke Samsat turun. Kita sampaikan kalau buruk, kemarin kita publikasikan di Samsat belum terpenuhi standar pelayanan yang baik dan itu buruk. Itu yang bisa kita lakukan dan itu yang bisa kita dorong, Pak. Makanya saya sebut kita hanya bisa melakukan pengawasan lalu memberi saran dan rekomendasi. Kalau kita punya hak eksekusi, saya eksekusi. Tapi kan di luar kewenangan untuk memberi sampai ke situ. Kita juga ada dalam undang-undang, ada namanya sanksi adjudikasi. Kita memang berharap pemerintah punya political will, kemauan yang tinggi untuk mewujudkan itu. Kalau itu bisa diberikan turunan peraturan pemerintahnya, kita bisa memberikan sanksi adjudikasi, kita bisa ganti rugi pelayanan kepada hak masyarakat. Jadi masyarakat mengurus sesuatu dengan penyelenggara pelayanan, lalu tidak mendapatkan pelayanan yang baik, dia bisa diganti rugi. Timbul kerugian misalnya. Ada timbul kerugian imaterial. Janji mau datang ke Dukcapil 3 hari, selesai KTP, ternyata berbulan-bulan, kan rugi dia secara imaterial. Bisa tuntut itu dan beri ganti rugi. Pemerintah harus membayar. Itu yang belum turun peraturan begitu. Makanya kita juga ingin agar kewenangan ini sekaligus juga dengan penguatan-penguatan baik dari sisi anggaran maupun dari sisi aturan yang bisa kita eksekusi. Baik, supaya memang hak masyarakat mendapatkan pelayanan itu bisa dimiliki. Baik, kita tahan dulu Bung Ros dan Pak Slamet. Pemirsa jangan kemana-mana karena untuk menjami akan kembali pada setelah pesan-pesan berikut ini.